Erick Thohir ni merupakan seorang yang agak terkenal di Indonesia dalam pelbagai aspek. Yang pertama sekali, beliau kini merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sebenarnya saya rasa ramai peminat-peminat bola sepak Malaysia ni rasa agak cemburu dengan apa yang sedang dilalui oleh Indonesia. Jadi kitaran ini disebabkan oleh pimpinan dengan suntikan kepimpinan sentuhan korporat. Kita nampak dengan jelas bagaimana PSSI ini berkembang. Jadi saya percaya peminat bola sepak tempatan cemburu dengan kejayaan Indonesia. Begitulah kecemburuan kaum Melayu negeri Kasino Malaysia terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Tak hanya sepak bola, tapi juga futsal. Sebab Indonesia mulai memperlihatkan kejayaannya di bidang olahraga tersebut. Kecemburuan tersebut tidak seharusnya muncul bila kaum Melayu palsu di negeri Kasino paham akan kekuatan diri mereka sendiri dan menyadari kekuatan Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa kaum Melayu Malaysia itu cemburu buta atau cemburu yang ngawur. Selama ini kaum Melayu negeri Kasino memang selalu memandang rendah Indonesia. Mereka merasa lebih hebat dan lebih maju. Dan orang Indonesia biasanya hanya tertawa, walau banyak pula yang kesal. Sebab bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengetahui kekuatan negaranya. Indonesia itu adalah raksasa yang sedang tidur. Nah, di bawah kepemimpinan yang tepat, maka raksasa itu akan bangun. Di bidang sepak bola, hal itu sudah terjadi. Erick Thohir mampu memaksimalkan potensi kekuatan Indonesia. Kaum Melayu negeri Kasino semestinya sadar bahwa Indonesia memiliki pendapatan yang jauh lebih besar dari Malaysia. Anggaran untuk olahraga seperti sepak bola pasti pula akan lebih besar. Indonesia juga mempunyai penduduk lebih besar dan kebetulan sangat menyukai sepak bola. Jadi, bakat-bakat pemain sepak bola Indonesia sudah pasti lebih melimpah. Selain itu, Indonesia pun mempunyai diaspora lebih besar dibanding Malaysia. Dengan mudah pula, Indonesia bisa memanfaatkan pemain keturunan. Kepemimpinan memang merupakan kunci untuk memaksimalkan semua potensi atau kekuatan tersebut. Karena itulah kepemimpinan Erick Thohir di PSSI sangatlah penting. Hanya saja, keliru besar jika Malaysia hanya melihat faktor pemimpin. Taruhlah Datuk Hamidin diganti. Belum tentu juga penggantinya akan berhasil. Sebab, Malaysia akan sulit mencari pemain keturunan karena diasporanya sangat sedikit. Masalahnya adalah kaum Melayu di negeri Kasino terlanjur hidup dalam dongeng. Mereka merasa sebagai mahawangsa Melayu yang hebat. Tapi semua itu hanya halusinasi. Di dunia nyata, kaum Melayu negeri Kasino tetaplah kaum yang kecil. Nah, kalau sepak bola Melayu palsu Malaysia tak bisa dibanggakan lagi, lalu apa yang masih bisa mereka banggakan? Itulah masalah kaum Melayu negeri Kasino. Mereka selalu kesulitan mencari identitas dan kebanggaan. Mereka tidak bisa membanggakan lagi bahasa Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia juga tidak bisa mengklaim sebagai bangsa pejuang, karena nyatanya mereka juga tidak pernah perang. Itulah krisis identitas dan krisis kebanggaan kaum Melayu Malaysia. Selanjutnya, marilah kita simak kecemburuan mereka terhadap sepak bola Indonesia. Haris, soalan pertama. Siapa tu Pak Erick Thohir dan apakah peranan dia dalam bola sepak Indonesia? Erick Thohir ni merupakan seorang yang agak terkenal di Indonesia dalam pelbagai aspek. Yang pertama sekali, beliau kini merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara, berumur 54 tahun. So I would consider that as agak muda. Usahawan yang berjaya, merupakan pemilik Mahaka Group. Tetapi beliau berkecimpung dalam sukan sejak daripada dulu lagi. Kemudian apabila memimpin PSSI pula, Persatuan Sepak Bola Indonesia, seluruh Indonesia, kebetulan pula tim Indonesia ni layak ke Piala Asia dalam 4 age group.
ya, under 17 under 17, under 23 senior team, dan ini menampakkan walaupun dia baru jadi presiden, sudah ada perubahan. Jadi itu sebenarnya yang lagi kalau kita lihat dalam perbincangan online, banyak yang memberi pendapat bahawa marilah kita jadikan Erick Thohir ini sebagai figura yang boleh kita ikuti. Ya, jadi kalau kita lihat banyak perbincangan-perbincangan yang menaikkan profil Erick Thohir ini, kebetulan pula dia jadi menteri, nampak memang seorang tokoh yang berpengaruh yang boleh effect changes. Bukan saja untuk bola sepak Indonesia, bahkan sukan di Indonesia secara keseluruhan. Dia meneruskan projek naturalisasi PSSI yang dilaksanakan oleh predecessors dia. Kemudian dia juga walaupun mahu menaikkan profil Liga Indonesia yang dianggap sebagai liga yang berada di tangga ke-6 di Asia Tenggara, beliau tetap meletakkan pasukan timnas Indonesia ini sebagai objektif utama, di mana tim Indonesia mempunyai pelbagai program akar umbi untuk menarik minat bukan sahaja pemain untuk mencari bakat baru, tetapi menarik minat orang ramai terhadap sukan bola sepak. Dan sebelum I'm just going to keep this short, tapi ada satu quote yang saya ingin baca di sini ya daripada artikel tersebut yang berbunyi, "In the short term, our goal is to be ranked top 100 in the world. If we continue to build our national teams, starting from the youth, our long-term target is for Indonesia to qualify for the FIFA World Cup, not as a host, but as a participant." Ungkapan Erick Thohir. Jadi kejayaannya bukan sahaja tertumpu kepada timnas ya, dia juga melihat kebajikan pengadil, akar umbi. It all adds up, it all plays a part in this ecosystem. Kalau dulu sebelum ini kan PSSI ini dikenalikan oleh tokoh-tokoh dari kalangan unit beruniform, tentera, kalau macam polis. Jadi sekarang ini bila ada tokoh korporat, nampak bagaimana elemen professionalism itu cukup diutamakan. Sebab itu kita sebenarnya saya rasa ramai peminat bola sepak Malaysia ni rasa agak cemburu dengan apa yang sedang dilalui oleh Indonesia. Pada satu ketika, ialah bola sepak ni kita faham ada kitarannya kan. Jadi pada satu ketika kita bayangkanlah 2010 kita tewas perlawanan pembukaan 5-1 dalam Piala AFF tu. Kemudian tapi akhirnya kita muncul sebagai juara, kita menewaskan Indonesia di pentas final. Okey. Mereka waktu itu sudah pun ada pemain naturalisasi. Ingat tak Christian Gonzalez dari Brazil dan juga beberapa pemain lain. Dalam tempoh itu kemudian mereka mengalami zaman yang malap, merosot. Ya. Kalau 90-an dulu mereka sebenarnya sentiasa menewaskan pasukan kita. Tapi kemudian pada satu peringkat kita berjaya mengatasi mereka. Sekarang ini seolah-olah kitaran kejayaan itu mereka dah kembali naik ke atas. Ya, pasal hidup ni kan ibarat roda. Jadi mereka sekarang pusingan mereka dah berada di atas. Dan kita mungkin berada dah turun pula. Okey. Jadi kitaran ini disebabkan oleh pimpinan dengan suntikan kepimpinan sentuhan korporat. Kita nampak dengan jelas bagaimana PSSI ini berkembang. Jadi saya percaya peminat bola sepak tempatan cemburu dengan kejayaan Indonesia, bahkan mereka sudah melihat Indonesia sebagai, walaupun mungkin Shin Tae-yong akan menampilkan pasukan bawah 23 mereka, mungkin ada potensi untuk mereka muncul juara. Walaupun Piala AFF ni dianggap luar kalender FIFA. Begitulah kecemburuan kaum Melayu palsu di Malaysia terhadap sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.